Saudara, jelas sekali Ustadz Ihsan Mokoginta tidak membaca Roma 3 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan hanya dipercayakan kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa manapun. Mestinya saudara-saudara itu yang murtad dari Tuhan harus membaca ayat ini. Artinya tidak ada kitab suci dari bangsa manapun. Tidak ada kitab suci dari bangsa Arab, dari bangsa Jawa, dari bangsa Amerika, tetapi kitab suci firman Tuhan hanya dipercayakan kepada bangsa Yahudi. Itu sebabnya Alkitab ini secara pengajaran dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru sebagai pernyataan kasih Tuhan lewat Yesus Kristus. Ini dibuktikan semua. Tidak ada satupun yang salah. Tetapi di dalam Al-Quran seluruh hukum-hukum Yahudi, seluruh hukum-hukum Alkitab diubah semuanya. Termasuk dalam hal perkawinan Nabi Muhammad juga banyak yang dipertanyakan. Banyak dipertanyakan karena diantaranya ada perkawinan Nabi yang tanpa wali dan saksi. Yaitu dia menikah dengan Zainab binti Jahsy, menantunya sendiri dari anak angkatnya Zaid. Ini juga tidak ditemukan hal ini di dalam Alkitab. Tidak ditemukan hal yang seperti itu. Saudara-saudara, apalagi dalam Kisah Rasul pasal 4, bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Mesias yang sudah dijanjikan dari awal, sejak Abraham sampai datangnya Yesus Kristus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Tidak ada di dalam sesiapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Ajakan anak saya untuk kembali kepada Islam atau Ihsan Mokoginta sengaja menggoncangkan saya, oh tidak bisa. Saya sudah membaca firman Tuhan ini baik-baik. Saya sudah membaca Al-Quran, mendalami, saya sudah hatam, mengerti, paham bahasanya. Dan saya adalah guru tafsir Al-Quran, dosen tafsir Al-Quran. Jadi saya tidak mungkin. Dan orang-orang tokoh-tokoh Kristen, tokoh-tokoh Islam yang sudah banyak masuk Kristen, bukan saya saja. Di Mesir, di Syria, di Libanon. Tetapi mereka susah untuk tetap tinggal di Arab. Mereka harus pergi ke Eropa, lari ke Amerika, meninggalkan kota mereka. Dan ada anak rohani saya, Ali Al-Atas, dia dari Islam, dia guru besar hadis Nabi, masuk Kristen sekarang, dikejar-kejar, sekarang ada di Indonesia. Dia bukan orang bodoh, dia memahami semua hadis-hadis Nabi sebagai turunan Nabi Al-Atas. Nah, apakah saudara Ihsan Mokoginta tetap keras kepala untuk tetap mengikuti keyakinan seperti itu? Oh tidak, saya tidak akan masuk Islam lagi. Saya tidak akan meninggalkan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saya. Yohanes 6 ayat 47, saudara, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu,
Kata Yesus, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Apa yang saya pegang ini, tubuh semua akan turun ke tanah, akan jatuh ke tanah, akan kena satu hukum gravitasi. Tetapi roh inilah yang hidup kekal selama-lamanya. Kalau roh kita terima Yesus Kristus, akan menerima hidup kekal. Tetapi siapa yang menolak Yesus Kristus, apalagi meninggalkannya, sama seperti antikris. Antikris terbesar di Indonesia ini, ya Insan Moko Ginta. Kenapa? Dia meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saya sungguh-sungguh menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka apa yang dikatakan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia mempunyai hidup yang kekal. Mempunyai hidup yang kekal selama-lamanya. Inilah lebih dari segalanya itu, saudara-saudara. Apalagi kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bukan sesuatu yang aneh. Justru karena kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah mengenal yang benar. Kita hidup di dalam yang benar dan kita berada di dalam kebenaran. Artinya, agama manapun, keyakinan apapun, apalagi keyakinan yang dibawa oleh nabi selain dari Bani Israel, itu tidak akan diterima. Insan Moko Ginta mengambil ayat Ali Imran ayat 85. Wa may yattaqi ghairal islam dina falay yuqbal min wa huwa fil akhirah minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima agama itu. Dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Berarti nabi-nabi sebelum Muhammad masuk neraka semua. Tidak diterima keyakinan. Oh, salah. Salah. Justru Islam yang dibawa oleh Muhammad itu baru-baru, belum lama. Semua nabi itu adalah utusan Allah dan dia membawa firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak dipercayakan kepada nabi Arab. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.